kita jumpa lagi di kanal saya, Andre Vincent Wenas. Kali ini saya rekaman dari Bandung. Sahabat, di bulan Juni ini bulan yang menarik, dan oleh karena itu Pak Markus Wauran juga punya catatan yang menarik tentang bulan Juni ini sehubungan dengan para pemimpin Indonesia yang pernah ada dan lahir di bulan Juni. Kita hari ini juga merayakan ulang tahun Pak Joko Widodo ya, tanggal 21. Tapi siapa presiden-presiden lain yang juga lahir di bulan Juni? Begini, Pak Markus Wauran menulis catatannya yang berjudul Indonesia dan bulan Juni, berkah dan atau petaka. Itu tulisan atau artikel yang ditulis oleh Pak Markus Wauran. Apa ceritanya? Begini. Bulan Juni adalah bulan istimewa bagi bangsa Indonesia, karena pada bulan Juni lahir 4 putra bangsa yang tercatat sebagai Presiden Republik Indonesia. Mulai dari Presiden Soekarno yang lahir pada tanggal 6 Juni 1901, lalu Presiden Soeharto pada tanggal 8 Juni 1921, Presiden Habibie pada tanggal 25 Juni 1936, dan terakhir Presiden Jokowi pada tanggal 21 Juni 1961. Itulah mereka yang lahir di bulan Juni. Nah, kita mulai dari Bung Karno ya. Soekarno, Presiden Soekarno ini selanjutnya disebut Bung Karno, adalah presiden yang sangat populer dari semua presiden di Indonesia. Bung Karno telah mewariskan Pancasila yang telah menjadi dasar falsafah dan ideologi negara yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan akan berlangsung sepanjang masa. Demikian pula NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, merah, putih, dan semboyan, serta simbol lainnya sebagai pemersatu bangsa. Politik luar negeri yang bebas aktif sebagai sikap politik Presiden Soekarno yang dia perjuangkan dan pertahankan dari berbagai pengaruh asing untuk Indonesia memihak blok barat atau kapitalisme atau blok timur atau komunisme tetap eksis sampai sekarang dan dilaksanakan oleh para presiden berikutnya. Juga peninggalan Bung Karno yang menjadi kebanggaan bangsa seperti misalnya Masjid Istiqlal, Monumen Nasional, Monas, Stadion Utama Bung Karno, itu semua. Kepemimpinan dan kehebatan Bung Karno bukan hanya tergores dalam sanubari rakyat Indonesia, tapi juga diakui dan dihargai oleh dunia internasional. Pengakuan itu antara lain memberi gelar doktor honoris causa kehormatannya dari 19 perguruan tinggi dari berbagai negara dalam berbagai bidang ilmu, selain juga yang dari dalam negeri tentunya. Juga ada negara-negara yang menghargai dan menghormati Bung Karno karena jasanya dalam membangun persahabatan dan kerjasama yang erat, antara lain pertama di Maroko dengan memberi nama Jalan Soekarno-Rue atau Jalan Soekarno di kota Rabat, Ahmed Soekarno Street atau Jalan Soekarno di Kairo, Mesir, 3 Kuba dalam Perangko Soekarno, Blue Mosque di Saint Petersburg, Rusia, kemudian patung Soekarno di Aljazair, Soekarno Park, Taman Soekarno di Mexico City, Meksiko. Dan di Pakistan ada 2 nama Soekarno, yaitu Soekarno Square di Khyber dan Soekarno Bazar di Gunj, Lahore. Demikian juga soal keberhasilan merebut Irian Barat dari penjajahan Belanda, serta prestasi-prestasi lain yang tak bisa disebut semuanya. Nah, kisah berakhir tragis. Namun berbagai jasa dan kehebatan Presiden Soekarno tersebut di atas berakhir tragis di akhir kepemimpinannya. Setelah Jenderal Soeharto ditetapkan MPRS sebagai pejabat presiden tanggal 12 Maret 1967 menggantikan Presiden Soeharto, maka Bung Karno diusir secara halus dari istana. Alkisah, Bung Karno keluar dari istana hanya membawa sebungkus koran yang ternyata berisi bendera pusaka. Bung Karno diasingkan atau ada yang katakan tahanan rumah begitu di Wisma Yaso, Jalan Gatot Subroto. Makanan Bung Karno yang dikirim keluarga diperiksa oleh penjaga, bahkan ada yang diaduk-aduk dengan bayonet sebelum tiba di tangan Bung Karno. Dari berbagai kesaksian, kesehatan Bung Karno tidak terurus layaknya sebagai mantan presiden. Yang bisa jenguk hanya keluarga, itu pun kadang dipersulit.
orang luar tidak diperkenankan. Bahkan Bung Hatta sebagai wakil presiden pertama RI harus mendapat izin langsung dari Soeharto untuk jenguk Bung Karno. Saat Bung Hatta jenguk Bung Karno, linangan air mata Bung Hatta tidak bisa dibendung karena melihat kondisi Bung Karno saat itu. Bung Karno dibawa ke RSPAD tanggal 16 Juni 1970 karena komplikasi berbagai penyakit yang dideritanya. Pada tanggal 21 Juni 1970, anak-anak Bung Karno dipanggil oleh Dr. Mahar Marjono yang merawat Bung Karno karena kondisi Bung Karno yang tanpa daya dan suara. Saat itu, Ibu Megawati membisikkan kalimat syahadat ke telinga Bung Karno. Dan belum sempat selesai diucapkan, Bung Karno mengucapkan nama Sang Allah Pencipta seiring hembusan napasnya berakhir. Sekarang era Soeharto. Bung Karno diganti Soeharto sebagai Presiden RI tahun 1967. Saat Soeharto jadi presiden selama 32 tahun, berakhir tahun 1999, banyak juga karya besar yang diukirnya bagi bangsa ini. Mulai dari pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, lapangan udara, listrik, dan lain-lain. Bertebaran di seluruh daerah, baik itu dalam bentuk peningkatan maupun pembangunan baru. Prestasi besar juga yang diukir Soeharto ialah Indonesia pernah swasembada beras pada tahun 1984. Dan untuk itu ia mendapat penghargaan dari FAO, Food and Agriculture Organizations, lembaga PBB, pada tahun 1985. Kondisi Indonesia boleh dikatakan sangat aman dan nyaman. Semua harga kebutuhan pokok dan biaya pendidikan relatif murah. Lapangan pekerjaan sangat mudah, menjadikan Pancasila sebagai garis garda terdepan pembangunan generasi muda dalam pendidikan Indonesia melalui program P4, PMP, PPKN, bidang olahraga mencapai masa keemasannya. Ada suatu catatan sejarah yang penting yang dilakukan oleh Soeharto ialah tidak dikabulkannya tuntutan rakyat yang diwakili atau disuarakan oleh mahasiswa, yaitu untuk mengadili Bung Karno. Sikap Soeharto atas tuntutan itu ialah dengan mengatakan mikul dhuwur mendem jero. Artinya kita harus menghormati orang tua dan menjunjung tinggi nama baik orang tua, dan segala kekurangan orang tua itu tidak perlu ditonjol-tonjolkan, apalagi ditiru. Kekurangan itu harus kita kubur sedalam-dalamnya supaya tidak kelihatan. Namun di masa mengakhiri jabatannya, demo mahasiswa yang menurunkan atau untuk menurunkan Soeharto sebagai Presiden RI berkumandang di berbagai daerah sejak akhir 1997 sampai Soeharto dilantik sebagai Presiden RI kali ke-7 tanggal 11 Maret 1998. Akhirnya gerakan reformasi memaksa Presiden Soeharto berhenti pada tanggal 21 Mei 1998 yang dalam pidatonya yang diucapkan di Istana Merdeka tanggal 21 Mei 1998 jam 09.00 pagi mengatakan, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Setelah Soeharto berhenti, tuntutan dari berbagai pihak untuk dia diadili bergema di mana-mana. Bahkan tuntutan itu juga sampai pada tahun 2006 dari sekelompok orang yang tergabung dalam Brantas atau Balai Rakyat Anti dan Adili Soeharto. Sekarang era B.J. Habibie. Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibie sebagai wakil presiden melanjutkan kepemimpinannya sebagai presiden setelah Soeharto menyatakan berhenti sebagai presiden. Habibie menjabat presiden dalam waktu yang singkat, yaitu sejak 21 Mei 1998 dan berakhir pada 20 Oktober 1999. Aslinya, Habibie adalah seorang teknolog berkaliber dunia. Walaupun hanya menjabat dalam waktu singkat, ada beberapa prestasi yang diukir oleh Habibie, antara lain membuka dunia pers menjadi pers bebas, tidak lagi diatur apalagi ditekan oleh pemerintah. Karena jasa Habibie ini, maka setelah beliau meninggal pada 11 September 2019, pada tanggal 16 Septembernya
tahun yang sama, Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI menganugerahkan gelar sebagai Bapak Kemerdekaan Pers Indonesia. Pak Habibie juga kemudian membebaskan para tahanan politik, yaitu mereka yang kritis bahkan anti pemerintah. Demikian pula kehidupan demokrasi. Habibie mengganti 5 paket undang-undang masa Orde Baru dengan 3 undang-undang bidang politik yang lebih demokratis, yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 1999 tentang partai politik, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1999 tentang pemilihan umum, dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan DPR MPR. Dengan 3 paket undang-undang ini, maka Habibie berhasil menyelenggarakan pemilu multipartai yang diikuti 48 parpol dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia. Di bidang ekonomi, Habibie berhasil menekan nilai dolar dari 1 US dollar itu sama dengan 16.800 menjadi 1 US dollar menjadi 7.000 rupiah. Kemudian Bank Indonesia ditetapkan sebagai lembaga independen, tidak bisa lagi diintervensi oleh siapapun, termasuk oleh Presiden. Habibie juga berhasil menetapkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, di mana dalam undang-undang ini diatur pemekaran daerah yang sudah menjadi tuntutan banyak daerah. Karena saat pemerintahan Orde Baru, pemekaran daerah itu adalah hal yang tabu. Namun, apapun prestasi yang diraih Habibie dan kemudian diakui banyak orang, akhirnya pemerintahannya juga tidak normal dan memprihatinkan. Sebagai hasil penilaian laporan pertanggungjawaban yang disampaikan Habibie pada sidang umum MPR tanggal 14 Oktober 1999, maka dalam sidang pleno MPR tanggal 20 Oktober 1999, MPR menyatakan menolak laporan pertanggungjawaban Habibie dengan suara menolak 355 anggota, yang menerima itu ada 322 anggota, abstain 9 anggota, dan dinyatakan tidak sah 4 anggota. Ya, sahabat, itulah nasib ketiga presiden yang memprihatinkan, karena tentu memiliki kesalahan dan kelemahan dalam kepemimpinannya. Era Pak Joko Widodo. Saat ini Insinyur Joko Widodo atau bisa dipanggil Pak Jokowi menjabat presiden periode kedua. Sesuai penilaian berbagai pihak, prestasi yang diukir Presiden Jokowi pada periode pertama sangat mengesankan. Antara lain pembangunan infrastruktur tol laut, pembangunan dan perpanjangan rel kereta api, rehabilitasi atau perluasan, dan pembangunan baru bandara. LRT dan MRT yang dibangun di perkotaan, pembagian sertifikat tanah kepada rakyat meliputi jutaan, BBM satu harga di seluruh tanah air, merebut tambang dan migas dari tangan asing, kemudian membubarkan ormas yang anti Pancasila yang keberadaannya telah meresahkan masyarakat bertahun-tahun, serta prestasi-prestasi lain yang tidak dapat disebut semuanya. Satu catatan yang penting juga yang perlu diutarakan ialah Jokowi menerima penghargaan Asian of the Year 2019 dari Straits Times Singapura pada Kamis 2 Desember 2019. Dasarnya karena ketangkasan dan keseriusan Pak Jokowi dalam menavigasi arus lintas politik dalam negeri yang rumit dan urusan internasional. Keberhasilan Pak Jokowi di dunia internasional ialah menempatkan Indonesia sebagai jantung ASEAN. Jokowi membuat para pemimpin negara-negara anggota mengadopsi yang disebut dengan ASEAN Outlook tentang Indo-Pasifik, yang dirancang oleh Indonesia dan mempertahankan posisi netral kelompok regional di tengah meningkatnya persaingan antara China dan Amerika Serikat untuk supremasi di negara-negara wilayah tersebut. Dalam periode kedua, program pembangunan Jokowi tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan karena kondisi objektif gangguan pandemi virus corona. Akibat virus corona yang melanda dunia, maka ekonomi dunia termasuk Indonesia menjadi lesu dengan segala dampak yang kita rasakan saat ini. Di tengah upaya Jokowi untuk mengatasi COVID-19 dan pemulihan ekonomi, saat ini muncul berbagai beban yang menjadi ujian berat bagi Jokowi. Yang menjadi sorotan rakyat antara lain adalah pemberantasan korupsi. Apalagi dengan pernyataan Menko Polhukam Profesor Mahfud MD
yang mengatakan bahwa korupsi saat ini sudah jauh lebih gila dari zaman Orde Baru dan meluas. Indonesia juga sudah masuk dalam perangkap kapitalisme, jauh dari pelaksanaan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Di sisi lain, maraknya berbagai pihak memunculkan soal capres-cawapres untuk pemilu tahun 2024, yang semuanya bisa berdampak pada dukungan pemerintahan Jokowi sampai tahun 2024. Juga tantangan terberat bagi Jokowi ialah adanya mafia di berbagai bidang yang didukung oleh kelompok oligarki yang dimainkan oleh sementara pelaku dalam berbagai lembaga negara. Kita tidak bisa juga persalahkan para mafia ini, begitu menurut Pak Markus. Mereka hidup dan berkembang karena kolaborasi dengan oknum-oknum pemerintah. Untuk menghadapi semua tantangan ini, Jokowi jangan hanya berharap dukungan pada lembaga-lembaga resmi yang ada, karena rawan dalam kepemimpinannya, apalagi dukungan dari kelompok yang bersifat taktis bukan strategis. Sewaktu-waktu bisa berubah. Di Indonesia ini orang baik jumlahnya sangat dominan, tapi bersikap diam dan pasif. Mereka tersebar di lembaga-lembaga keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, PGI, KWI, PHDI, Walubi, seperti itu. Demikian juga di parpol, pengusaha, pers, para akademisi atau intelektual, generasi muda, dan lain-lain. Jika saja Pak Jokowi mampu menggerakkan dan mempersatukan orang-orang baik ini muncul dalam permukaan, di samping dukungan TNI dan Polri, untuk mendukung kepemimpinannya yang memihak rakyat secara terbuka, diyakini Pak Jokowi mampu menghadapi semua tantangan tersebut. Nah, kita berharap Pak Jokowi tidak akan mengalami nasib seperti Soekarno, Soeharto, dan Habibie, ketiganya lahir bulan Juni, yang memprihatinkan dalam mengakhiri masa jabatannya. Kalau itu terjadi, tentu saja kita berharap itu tidak terjadi ya. Maka untuk presiden-presiden berikutnya menjadi trauma bagi rakyat Indonesia untuk memilih presiden yang lahir di bulan Juni. Karena fakta membuktikan presiden yang lahir pada bulan Juni bukan hanya membawa berkah bagi bangsa, tapi juga petaka. Yaitu catatan unik dan menarik dari Pak Markus Waurang pada 21 Juni 2021 baru ini. Pak Markus Waurang adalah Wakil Ketua Dewan Pendiri HIMNI, Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia. Beliau juga seorang politisi senior, dulu anggota DPR RI, mantannya. Demikian sahabat Indonesia, catatan dari Pak Markus tentang presiden-presiden yang lahir bulan Juni, tentang karya, prestasi, dan juga bagaimana mereka berakhir atau mengakhiri masa-masa jabatannya. Ketiga pendahulu dari Pak Jokowi yang lahir pada bulan Juni itu mengakhirinya dengan tragis. Kita berharap Pak Jokowi bisa menyelesaikan jabatan konstitusional sampai tahun 2024 nanti dengan gemilang tentunya. Demikian, kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.